Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mau datang ke sini untuk melakukan konseling. Sebelum kita melakukan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang berkata tinggi dalam kita juga kembali kami mengucapkan syukur dan beri Tuhan dengan berkat dan Tuhan. Bapak, di sini kami akan memulai konseling kami. Kiranya berkatlah konseling ini agar berjalan sesuai dengan kehendaknya. Atas segalanya Tuhan, kami akan mengampuni dengan dosa, ampunkan kami Tuhan, agar kami layak masuk surga. Untuk kemudian namamu, dibebaskannya segala masalah. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang akan diperkenalkan itu yaitu nama, terus tempat kuliah, dan semester. Akan dimulai dengan abang. Baik, saya teman-teman, saya dari kampus IPN itu, saya melakukan promosi semester 6. Pertama, nama saya Kristina Paham, saya dari kampus IPN itu. Saat ini saya duduk di semester 6. Shalom semuanya, teman-teman, nama saya Kristina Paham. Saya dari kampus Universitas Borong dan sekarang semester 6. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rachel Kristiansyah. Saya dari kampus Universitas Sumatera Utara. Saya sekarang semester 6. Shalom, nama saya Budi Sinaga, saya dari Universitas Negeri Medan, saya saat ini semester 5. Shalom, saya semua. Saya dari sekolah itu saya dari kampus Universitas Medan. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik semua. Sudah saling kenal kan? Sudah. Saya sendiri akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Rizky Utumanto dari Hulu Takut. Sebelum kita melakukan sesi konseling dan adik-adik semua menceritakan masalah-masalah adik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih melalui konseling itu adalah suatu situasi bantuan penyelesaian masalah yang bersifat terbuka dengan bertatap muka yang diberikan oleh tenaga profesional yang dimana di sini ada seorang konselor dan konseling. Dan ada asas-asas konseling, yaitu yang pertama itu ada asas kemanusiaan yang dimana dalam kelompok kita ini saya maupun adik-adik semua harus bisa menyimpan rahasia masalah-masalah yang diberikan oleh teman kita. Kita tidak boleh membocorkan itu kepada orang lain kecuali dia sendiri yang membocorkan. Dan ada asas kesukarela yang tadi datang ke sini itu dengan atas sukarela, bukan paksaan. Dan saya sendiri juga sebagai konselor dengan sukarela mendengarkan cerita dari adik-adik semua. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan sesi konselingnya, yang dimana adik-adik bisa menceritakan masalahnya masing-masing dan kita akan mendengarkan dengan secara masing-masing. Boleh dimulai dengan kakak ini. Masalah saya selalu berkelas. Boleh dikatakan kalau saya tak sering terjadi bully di kelas juga. Kalau saya tentang di rumah. Boleh suaranya Kalau saya sih kurangnya rasa percaya. Bulan ini beli kos. Menurut saya tentang pertemanan yang kurang baik. Baiklah, dari yang sudah ada ceritakan tadi yaitu tentang ada masalah tentang ngantuk di kelas, masalah bully, dan juga ada masalah manajemen waktu, terus ditambahi dengan masalah tidak percaya diri, dan abang ini tadi ada masalah bully juga, terus tentang pertemanan. Mungkin dari dari masalah-masalah ini yang lebih dominan itu adalah bully. Di sini kita akan membahas masalah bully. Apakah adik-adik semua setuju dengan hal itu? Setuju. Baiklah, sebelumnya siapa di sini yang
bisa ditambahi lagi yang lain? Menurut saya bully itu tentang kebiasaan soal pertemanan yang Bully itu adalah salah satu kasus yang bisa membuat mental seseorang itu terjatuh, membuat seseorang itu tidak percaya diri. Bully ini mungkin sering terjadi di kalangan kita ini, apalagi di kalangan anak-anak ya. Mungkin di sini juga saya akan bertanya kepada adik, mungkin bisa memberikan apa itu contoh-contoh daripada bully. Contohnya satu yang saya tahu adanya sesuatu yang bully. Namanya juga biasa, mungkin ada yang lain. Ya, bully itu mungkin contohnya itu ada membunuh teman, ada mengejek teman yang membuat mental seseorang itu menjadi down. Bully ini juga bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi stres. Di mana ketika kita membuli teman-teman kita, dia akan merasa mentalnya itu akan hilang, dia tidak akan percaya diri lagi. Mungkin ketika kita membulinya di sekolah, dia mungkin akan takut datang ke sekolah karena dia akan dibully. Tadi kan ada adik-adik yang mengangkat bahwasannya kasus bully. Apa yang mendasarkan adik mengatakan bully itu sangat penting untuk disolid ke masyarakat? Apakah adik pernah merasakan bully? Sering kan? Di kelas. Seperti apa bully yang adik rasakan? Kalau saya kan sering diejek, sering mencaci, sering dibully juga. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita dibully itu? Apa yang adik lakukan? Saya cuma diam. Nah, tadi kan adik Rota mengatakan ketika ia dibully, dia hanya diam. Bisa akan bertanya kepada adik-adik yang lain. Ketika kalian berada di posisi Rota, ketika kalian dibully, apa yang akan kalian lakukan? Kalau menurut saya akan lebih sama juga diam dan membantu semuanya. Kalau saya sih lebih speak up ataupun bersuara. Saya berikan belajar juga yang berbeda supaya saya bisa diterima atau bisa menyelesaikan permasalahan saya. Oh, maksud pelajaran yang dibelajar Kalau saya lebih dia kalau untuk saya lebih terima dengan apa yang orang itu ke saya. Karena saya merasakan itu masalah dalam saya pasti ada hal yang berpikir maksudnya saya melawan. Saya mau dia. Kalau saya lebih percaya diri karena jika kita mengerti, ketika yang kita tahu, semua punya diri. Ketika kita dulu berarti kita punya diri kita, jadi saya lebih percaya diri tidak terima saja. Ya kalau saya Kak, saya lebih membela diri Kak, karena setiap orang punya harga diri Kak, dan saya juga tidak akan terima jika harga diri saya di Tadi yang sudah ada diceritakan tadi, terus tadi dikatakan bahwasanya ketika ia kena bully, adik-adik sudah menjelaskan apa yang akan adik-adik lakukan. Terus misalkan bertanya, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya, apa yang menjadi penyebab dari bully itu? Menurut saya Kak, yang menyebabkan seseorang itu dibully karena mungkin pemikiran orang lain dia selalu diam kayak bodoh gitu, jadi dia pantas untuk dibully. Mungkin yang lain, atau mungkin karena keberadaan orang tua yang kurang mampu. Mungkin penyebab dari bully itu tadi ada yang merasa bahwasanya dia itu bodoh, dia diam, terus keadaan orang tuanya itu tidak mampu sehingga ia dibully. Ada juga penyebabnya karena ada seseorang itu iri kepada dia tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh temannya. Terus Miss juga ingin bertanya nih, apa saja dampak-dampak daripada bully itu?
Apakah itu saya jadi kurang percaya diri, sama mental saya rusak juga. Mungkin yang lain dampak daripada diri tersebut lebih ini sih Pak, lebih memilih nggak percaya lagi sama semua orang, terus lebih memilih untuk sendiri. Yang lain mungkin Pak Abdul. Menurut saya juga yang seorang ibu itu akan mengalami krisis kemudian tidak merasa percaya diri untuk dirinya merasa diri Dampak dari bully itu bisa terjadi dia akan menjadi seorang yang pendiam, menjadi orang yang tidak percaya lagi kepada orang lain, mungkin bisa stres, dia bisa frustasi. Terus penyebab-penyebab bully itu tadi sudah dijelaskan berbagai macam. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan membahas ini, mengingat waktu kita juga sudah habis. Miss akan menutup pertemuan ini. Sebelumnya Miss akan bertanya, apa yang menjadi komitmen adik-adik semua tentang bully tersebut? Kalau dari saya Pak, komitmen saya tentang bully ini ya kita jangan mau terlalu bodoh. Bisa misalnya kita gimana ya, kita ikhlas saja gitu. Kalau orang-orang membuli kita mulai saat ini, mungkin saya akan berubah pikiran saya, tidak seperti itu lagi. Saya mungkin akan melawan dan mulai berani untuk bersuara. Mungkin kita mengatakan Kalau saya sendiri kan, karena saya sudah mengalami bully ini, saya berkomitmen untuk tidak membuli teman saya, karena bagi saya itu sangat penting. Kalau saya dibully, saya speak up atau bersuara, tidak menghibur. Saya sih karena sudah dibully, saya mungkin lebih komitmen untuk peduli kepada pembelian tersebut. Saya akan memberikan akibatnya dan saya lebih mengembangkan hal-hal yang baru percaya diri saya dan mungkin kegiatan lain. Karena untuk saya yang dibully oleh tim atau kawan-kawan saya itu sebagai pelajaran besar di depan bagaimana orang yang dibully. Dari situ saya akan belajar di depan bersikap keras begitu kan. saya enggak, saya lebih berbeda diri, saya dari mana mungkin saya ingin hari ini saya akan mengulasnya dari mana ini. Baiklah, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Tadi kita sudah membahas yaitu tentang apa itu bully, contohnya, dampaknya, dan penyebabnya itu. Yaitu kita harus menghindari bully dan kita jangan sesekali membuli kawan-kawan kita karena hal itu bisa merusak mental kita. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mau datang ke sini, yang sudah mau menceritakan masalah-masalahnya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, anak ABG kita berdua yang dipimpin oleh teman kita Joy Kristin. Puji dan syukur dan ucapkan kepadamu atas berkat kami ya Tuhan. Di sini kami sukses melakukan memang sebuah kelompok dan melakukan kegiatan masing-masing. Dan bimbingan Tuhan yang menjaga rahmu menggunakan proses Coba kita Terima kasih untuk hari ini.